Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Faiku Rizky, absen 11, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kekebalan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas atau bisa juga disebut dengan sistem kekebalan tubuh adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sedangkan imunitas adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Tubuh manusia dilengkapi dengan sederetan mekanisme pertahanan yang bekerja untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen infeksi yang disebut sebagai sistem imun. 6 sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem imun dapat dibedakan menjadi sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. A. Pertahanan non-spesifik. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, menyekresikan mucus sehingga dapat merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia ini membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Yang kedua, fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya atau disebut juga dengan monosit, dan sistem makrofag mononukleus. Yang ketiga, inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Yang keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Selanjutnya ada pertahanan spesifik, atau disebut juga dengan adaptif. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik? Mari kita uraikan. Yang pertama, ada komponen respon imunitas spesifik antigen. Zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi, terdiri atas bagian determinan antigen atau disebut juga dengan epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respons imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Antibodi atau protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin atau Ig yang terdiri atas 5 kelas. Pertama, IgA, melawan mikroorganisme, banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Yang kedua, IgD, membantu memicu respon imunitas, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, IgE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Yang keempat, IgG, jumlah paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah pajanan pertama. Yang kelima, IgM, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah. Selanjutnya ada interaksi antibodi dan antigen. Yang pertama, fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement, kurang lebih protein serum, oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan, memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. Selanjutnya ada netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. C. Aglutinasi atau disebut juga dengan penggumpalan. Terjadi jika antigen berupa materi partikel. D. Ada presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Yang ketiga ada jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu imunisasi aktif. Diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri.
Imunisasi aktif dibedakan menjadi, yaitu yang pertama imunisasi aktif alami. Apabila jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Selanjutnya ada imunisasi aktif buatan yang merupakan hasil vaksinasi. Vaksin sendiri adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah, yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Lalu ada imunisasi pasif. Jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Imunisasi pasif alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Sedangkan imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. A. Sel B atau limfosit B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi dan sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. B. Sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor, atau sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. Yang C. Makrofag. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih dan berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. D. Sel pembunuh alami atau natural killer adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Yang kelima atau selanjutnya terdapat mekanisme respon imunitas humoral diperantarai oleh antibodi. A. Antigen masuk ke tubuh akan dibawa ke limfosit B. Selanjutnya, aktivasi limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi yang selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Lalu kompleks antigen-antibodi menginaktifkan antigen. Tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori, yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Yang keenam, terdapat mekanisme respon imunitas seluler, diperantarai oleh sel. A. Ekstraseluler. Antigen, misalnya bakteri, ditelan makrofag yang mengandung fragmen protein peptida dari antigen tersebut. Makrofag membentuk molekul MCH kelas 2. MCH kelas 2 menangkap peptid antigen dan membawanya ke permukaan, serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Sel T penolong akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. B. Intraseluler. Antigen, sebut saja virus, menginfeksi sel tubuh. Sel tubuh membentuk MCH kelas 1. MCH kelas 1 menangkap peptid virus dan membawa ke permukaan sel dan memperlihatkannya ke sel T sitotoksik atau CTL. Lalu CTL akan teraktivasi oleh kompleks MCH kelas 1, peptid virus, dan sel T penolong. CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan membunuh sel yang terinfeksi. CTL tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Nabila, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pada antigen. Terdapat beberapa macam imunoglobulin. Berdasarkan strukturnya dibagi menjadi monomer, dimer, dan pentamer. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Yang pertama adalah monomer. Ada IgD yang memicu respon imunitas yang banyak ditemukan pada sel B. Yang kedua, IgE terikat pada reseptor sel mas dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin. Antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap sebuah alergi. Yang ketiga ada IgG, yaitu pelindung bagi berbagai mikroba dan toksin. IgG berjumlah paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi. Yang kedua adalah dimer, contohnya IgA, melawan mikroorganisme, terdapat banyak di keringat, air ludah dan ASI serta air mata. Yang ketiga ada pentamer, contohnya adalah IgM, yaitu antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi. IgM menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produk sel fagosit. Perkenalkan, nama saya Osman Karen Atma Priyono dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Mekanisme mikroorganisme dan jaringan asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel
bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain, seperti fagosit, untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu. Sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan kelompok protein yang disebut komplement. Komplement adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Sekian, terima kasih. Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh. 1. Genetik atau keturunan. Seorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes mellitus akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. 2. Fisiologis. Fungsi organ yang terganggu akan memengaruhi kerja organ yang lain seperti berat badan yang berlebihan akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar, sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. 3. Stres dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepas hormon seperti neurodokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Stres kronis dapat menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak buruk pada produksi antibodi. 4. Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Contohnya, bayi yang lahir secara prematur lebih rentan terhadap infeksi daripada bayi yang normal. Pada usia 40 tahun atau lebih, resiko timbulnya penyakit kanker meningkat. 5. Hormon. Bergantung pada jenis kelamin, wanita memproduksi hormon estrogen, sedangkan pria memproduksi hormon androgen yang bersifat memperkecil resiko penyakit autoimun, sehingga penyakit lebih sering dijumpai pada wanita. 6. Olahraga. Jika dilakukan secara teratur akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun olahraga yang berlebihan meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. 7. Tidur. Kadar sitokinin yang sistem kerjanya sangat dipengaruhi oleh pola tidur seseorang. Ketika kadar hormon ini berubah-ubah dapat memengaruhi imunitas selular sehingga kekebalan tubuh akan melemah. 8. Nutrisi. Seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. DHA atau docosahexaenic acid dan asam arachidonat memengaruhi maturasi atau pematangan sel T. Protein diperlukan dalam membentuknya imunoglobulin dan komplemen. Namun kadar kolesterol yang tinggi dapat memperlambat proses penghancurnya bakteri oleh makrofag. 9. Pajanan zat berbahaya. Contohnya bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia. Mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. 10. Racun tubuh. Sisa metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh akan mengganggu kerja sistem imunitas. 11. Penggunaan obat-obat. Penggunaan obat-obatan terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur menyebabkan bakteri lebih resisten, sehingga ketika bakteri menyerang lagi maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Perkenalkan, nama saya Anggilia Rahman Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan yang ada pada sistem imun. Perlu kita ketahui, gangguan atau kelainan pada sistem imun terjadi dikarenakan akibat dari sistem kekebalan tubuh kita yang terganggu. Sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh malah menyerang sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Contoh yang pertama adalah hipersensitivitas atau alergi. Adalah peningkatan sensitivitas atau reaksi terhadap suatu antigen yang pernah dipanjakan sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Gejala-gejala yang ditimbulkan seperti gatal-gatal,
ruam, mata merah, sulit bernafas, kram berlebihan, dan yang paling parah adalah dapat menyebabkan kelenjar kulit dan mukosa yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Ini terjadi karena kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inangnya, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri, dan dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh, dan malah menganggap sel itu sebagai zat asing, dan mengakibatkan terjadinya autoimunitas. Contoh dari autoimunitas yaitu diabetes mellitus, anemia, penyakit Graves, myasthenia gravis, dan Addison disease. Selanjutnya, gangguan pada sistem imun yang ketiga adalah imunodefisiensi. Ini adalah kondisi ketika kekebalan tubuh seseorang terganggu dan mengakibatkan menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imun untuk bisa merespon antigen, sehingga tidak bisa melawan infeksi dan penyakit, juga mudah terinfeksi oleh virus dan bakteri yang menyebabkan salah satu penyakitnya adalah defisiensi imun kongenital. Orang yang mengidap penyakit ini harus hidup dalam lingkungan yang steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Yang kedua adalah penyakit HIV atau yang biasanya kita sebut AIDS. Mengakibatkan jumlah sel T pada seseorang yang terus berkurang, maka sistem imunitasnya pun juga ikut berkurang. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai gangguan pada sistem imun ini, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari sistem imun itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi dari sistem imun adalah untuk melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan serta zat kimia. Yang kedua, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Yang keempat, menganalisis juga menetralisir berbagai zat berbahaya di sekitar tubuh kita. Yang kelima, dapat memperbaiki jaringan tubuh kita yang sudah rusak. Nama saya Tridyo Adi Pamungkas, absen 36. Saya akan menjelaskan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pertama, menerapkan pola hidup sehat dengan perbanyak makan sayur dan buah. Untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, Anda disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengonsumsi kedua jenis makanan tersebut cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jenis buah yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh adalah buah yang kaya akan vitamin dan mineral, misalnya guava. Kedua, cukup istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol dalam jangka panjang. Peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Anda perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Keempat, rutin berolahraga. Disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Tak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Kelima, hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko untuk terkena infeksi paru dan semakin besar.